Masa awal-awal kemerdekaan, Saudagar Vereniging ini berubah nama menjadi Persatuan Dagang Indonesia atau disingkat menjadi Persdi. Mereka ini ada yang berasal dari Kumango, ada yang berasal dari Nagari Sumpur, ada yang berasal dari Silungkang, ada yang berasal dari Kotoanau, dan lain sebagainya. Sejarah tidak hanya bercerita tentang masa lalu, tapi juga dia akan berhubungan dengan masa kini. Kembali dengan saya, Fikrul Hanif, dalam sequence. Kali ini kita akan bicara mengenai Saudagar Vereniging. Saudagar Vereniging dalam bahasa Indonesia itu bisa kita artikan sebagai perkumpulan saudagar. Nah, Saudagar Vereniging ini lahir pada tahun 1916, tepatnya di kawasan Pasar Mudi. Didirikan oleh Abdullah Sultan Bandaro, seorang saudagar kaya yang bermukim di Pasar Gadang. Nah, perkumpulan saudagar ini memang diperuntukkan untuk melawan kekuatan dari saudagar-saudagar Tionghoa yang waktu itu berdomisili di Pasar Tanah Kongsi. Sementara untuk Saudagar Vereniging ini kebanyakan saudagar-saudagarnya itu bermukim di Pasar Gadang, Pasar Mudia, Pasar Batipua, dan juga di Pasar Malintang. Nah, para saudagar yang bermukim dan kemudian aktif di Saudagar Vereniging ini, mereka ini ada yang berasal dari Kumango, ada yang berasal dari Nagari Sumpur, ada yang berasal dari Silungkang, ada yang berasal dari Kotoanau, dan lain sebagainya. Mereka ini bergerak di perusahaan ekspor-impor untuk bahan-bahan komoditi. Mereka ini banyak bergerak sebagai pengekspor barang rempah-rempah. Kemudian juga ada yang mereka ini bergerak di bidang travel perjalanan, haji misalnya. Dan kemudian juga ada juga di daerah sekitar Pasar Gadang itu yang mendirikan Sumatra of Banking, Bank Sumatera. Nah, perkumpulan saudagar ini ya, Saudagar Vereniging ini misalnya, ini memang mewadahi dari para saudagar yang aktif bergerak di masa itu. Saudagar-saudagar ini di masa pergerakan, mereka tidak saja dikenal sebagai broker ekonomi, tapi juga di masa pergerakan itu mereka juga turut merintis syarikat usaha yang kemudian mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang sampai kini kita kenal sebagai Adabiyah. Kalau dulu namanya adalah Adabiyah School. Yang ikut merintis itu adalah Abdullah Basa Bandaro. Nah, tidak saja hanya mereka merintis lembaga pendidikan, tapi juga mereka juga aktif untuk mendanai gerakan Islam modernis di Sumatera Barat. Beberapa tokoh yang turut bergerak dan membantu dari pergerakan dari Islam modernis ini antara lain Marzuki Yatim, yang waktu itu menjadi wakil kepala dari Saudagar Vereniging. Kemudian yang lainnya adalah
Abdul Latif yang berasal dari Kotoanau, dia juga turut mendanai gerakan Islam modernis. Dan kemudian juga ada Abdul Fattah Sultan Malano yang berasal dari Selungkang, yang juga ikut dalam mendanai gerakan Islam modernis pada masa itu. Nah, pergerakan di Sumatera Barat, terutama untuk penerbitan pers, pemandangan Islam, dan jago-jago yang merupakan corong dari gerakan Sarekat Rakyat yang ada di Padang Panjang, ini juga didanai oleh Abdullah Sultan Bandaro. Nah, maka di antara dari beberapa orang saudagar yang tergabung dalam Saudagar Vereniging yang ada di beberapa foto yang kita dapatkan, mereka ini memang aktif dalam merajut simpul-simpul kebangsaan, termasuk bagaimana mencerahkan umat Islam dan menyadarkan mereka dalam gerakan dakwah yang mereka danai sendiri. Ada satu hal yang menarik. Di masa awal-awal kemerdekaan, Saudagar Vereniging ini berubah nama menjadi Persatuan Dagang Indonesia, atau disingkat menjadi Persdi. Kantor mereka yang waktu itu berada di Pasar Mudia, yang kini menjadi kantor Dewan Harian Cabang 45 Kota Padang, itu menjadi saksi dari pelantikan Muhammad Syafi'i sebagai residen pertama Sumatera Barat. Kantor ini juga menjadi saksi dari berdirinya Balai Penerangan Pemuda Indonesia, atau yang kita kenal dalam lembaran sejarah sebagai BPPI, yang waktu itu diketuai oleh Ismail Lengah. Ini merupakan gedung bersejarah. Kenapa kita akan bersejarah? Karena di awal-awal kemerdekaan, disinilah pusat perjuangan pada masa itu. Nah, saudagar-saudagar yang tergabung dalam Persdi tadi, yang kita sebutkan tadi, mereka kemudian menyebarkan teks proklamasi yang mereka dapatkan dari RRI. Kemudian mereka sebarkan di kampung halaman mereka masing-masing. Nah, itulah salah satu dari bukti bahwa keberadaan saudagar di Minangkabau tidak hanya mereka berkiprah di bidang ekonomi saja, tapi juga mereka punya pengaruh yang besar di dunia politik dan di dunia pergerakan pada masa itu. Demikian sekuens kita hari ini. Sampai jumpa dengan sekuens berikutnya.